Bukan cari bel juga. Apa? Lebih mencari kelemahanku di mana dan mau Oh. menjatuhkan. Tadi Kenapa bilang, mau cari tahu soal saya? Kenapa mau menjatuhkan? Takut dikalah saing. Bilang bos. Bilang mamaku resiko orang cantik. Biar bisa main sama anakku. Biar mau ikut. Karena sial sekali aku rasa hidupku. Sudah nggak cerai, malu nih keluargaku. Pas harus kehilangan anak lagi, mending sama-sama kayak pergi sama anakku. Kehilangan anak. Dia bilang, kau rasa kehilangan anakmu sakit, saya mau kehilangan anakku juga. Saya mau gila. halo kata kunci. Jadi kita menunggu apa kata kunci hari ini karena ada sosok makhluk halus di hadapan saya. Ada Dwi. Halo. Halo Dwi. Dwi siapa nama tak? Dwi Putri. Canggung Kak Keras ini berhadapan sama Dwi. Tidak, masalahnya tadi malam kita lagi sementara duduk ngopi nonton waktu Dwi live. Yang aku diam-diam. Iya. Dwi, sibuk apa gini? Masih jadi sibuk jadi pengangguran. Sibuk jadi pengangguran, menyibukkan diri. Tapi iya tidak apa-apa juga orang sibuk jadi pengangguran. Berarti masih berpikir bahwa kita ini pengangguran toh. Daripada ada orang yang kayak pengangguran tapi Nggak tidak sadar. Iya, tidak sadar, kayak tidak mau sadar bahwa dia enggak sama juga ya saya gitu kan tidak. Aktivitas tak dari pengangguran itu apa? Iya kan? Ngopi. Kan dia bilang pengangguran. Apa aktivitasnya kayak jadi pengangguran orang? Itu tiap malam cari teman ngopi. Oh, oke. Lanjut beda. Nanti tulis satu lagi. Tulis satu beda. Karena satu di terdengar tuh. Terus apa kayak disibuki kalau orang pengangguran? Ya begitu Ji. Makan tidur. Capek di rumah cari teman ngopi. Berarti kalau puasa ini di Ramadan ini sibuknya jadi pengangguran itu tidur. Nggak Tapi tahu, Ji, puasa ya. Jiki. Alhamdulillah. Tapi memang ada. Saya cerita sedikit tuh. Ada temanku. Bukan teman. Mantan pacar. Bukan juga pacar. Ada. Bukan juga kayak saudaraku nih. Tapi bawa aku tuh adekku. Cewek. Cowok. Kan tidak mungkin cewek tidur di kamar. Oh. Tidak, saya mau cerita lagi tidur sama. Bukan tidur sama. Beda tuh. Maksudnya di satu kamar Kak tidur. Kalau sudah sholat subuh tidur. Alhamdulillah masih ingat Jito sholatnya. Ya, tapi bangun setengah 6. Buka HP scroll toh sampai mungkin dekat. Ya, sebelum azan maghrib pergi mandi. Jadi selesai mandi buka puasa. Kalau orang begitu kuat Jito puasa sampai 1 minggu. 2 bulan. Terus 2 bulan lagi bisa. Mati tahu itu kan. Tapi sebelumnya di apa? Kalau tim kata kunci riset ada informasi kalau pernah Ki jadi duta wisata. Alhamdulillah. Iya. Atau masih sampai sekarang ini? Iya, masih tahun ini menjabat. Berakhir periodenya kapan? 1 tahun. 1 tahun. Dekat nih berarti atau masih tahun depan? Sebenarnya saya bukan istilahnya kan disebut duta kalau juara 1. Cuman saya dapat gelar kemarin itu best performance. Nggak ada harapan 1, harapan 2 kayak acara 17 Agustus ada tuh yang juara 1, juara 2, juara 3 tapi karena ini ada adik-adik lagi kalau masih ikut dikasih harapan 1 nggak ada yang kayak gitu. Best dia juara 1 bukan lomba ecek gini. Dia itu juara 1, 2, 3 favorit sama best performance. Banyak yang ada best intelligence, cuman kan yang istilahnya apa ya? Yang dapat uang tunai lah istilahnya. Oh, kayak gitu ada. Cuman itu 5. Di antara semua gelar yang dapat, cuman 5 yang dapat uang tunai. Kapan? Tahun lalu? Tahun ini. Oh, tahun ini kemarin. Bulan sebelum puasa, bulan. Oh, berarti masih awal. Iya. Maret. Bulan 2 kayaknya. Februari. Maret ya? Maret kayaknya. Maret. Kan masuk April baru Ramadan. Kalau awal Maret ya, awal Maret kayaknya kalau nggak salah ingat. Tapi
Siapa kasih tau Ki? Ada informasi, ada orang suruh Ki masuk. Saya kondisinya itu lagi tidur di rumah dikasih bangun. Oh, sekira lagi tidur terus mimpi. Dikasih bangun toh, dikabari kalau saya dicalonkan jadi calon kelurahanku, calon Oh, kecamatan. oke. Ah, Ada rekomendasikan nama tak? ya, jadi saya rekomendasi dari kecamatan, Mm-mm. Kecamatan Bontoala Iya. kemarin. Pak Lurahku, saya ketemu sama Pak Lurah. Ya, saya wakili Kecamatan Iya. Bontoala. Dari situ Ya, anunya. Awal ceritanya kita awal ceritanya saya wakili. Berarti itu sampai awal tahun depan juga itu ini jadi Iya, itu untuk Kota Makassar. Kota Makassar. Enggak ada apa cita-cita atau harapan tak lagi mau ke Provinsi. iya ke provinsi kah? Atau bahkan Hmm, tahu tahu ke nasional juga bisa. amin. Heeh. Cuman Belum. adalah Adalah apa? halo netizen. Kenapa ada yang Iya, yang bagaimana ya? baku sikut, Bukan baku sikut sih, karena bukan sesama finalis, cuman baku ceribel? bukan ceribel juga, Apa? lebih mencari kelemahanku di mana dan mau Oh. menjatuhkan. Oh, kayak itu kayak yang kemarin Kak Tommy bahas di apa? Di YouTube-nya. Hmm. Ada ya oke. Ya, jadi kemarin itu ya sempat begitu ada Saling cari bukan finalis dia, bukan nggak termasuk finalis duta wisata. Dia orang luar. Cuman dia orangnya saya sensitif kayak mm. bagaimana ya? Saya nggak pernah cari masalah, saya nggak kenal Anda, kenapa Anda cerita saya? Halo netizen. Saya bukan artis Tapi loh. menurut tak pasti ada tuh kayak kayak kita perasaan tak ih kira-kira nah jengkel Kak, karena ini gitu ya. Saya tahu. Mungkin pernah ada baku senggol lah atau kagak Saya mungkin. tahu, cuman terlalu privacy ya. Ya, dia berhubungan dengan masa lalu saya. Dan maksudnya masa lalu ya Oh, masa lalu gitu toh. masa lalu. Iya, begitu. Berarti soal Sakit hati kayaknya. Kayaknya nggak mau kalah saing. soal cowok. Saya nggak mau terlalu bahas ke situ, cuman maksudnya ya dari Kayak, kesimpulanku, tapi soal maksudku cowok. iya, Heeh. maksudnya karena dia berhubungan dengan masa laluku Hmm. dan maksudku ya anulah mami. Saya nggak pernah komunikasi sama dia. Terus maksudku kenapa? Ya, Kenapa kenapa? mau cari tahu soal saya? Kenapa mau menjatuhkan? Takut dikalah saing? Bilang bos. tapi, tapi memang Sensitif itu cewek kayak gitu. iya, maksudku sampai segitunya toh. Saya cari tahu loh yang Heeh. yang mau menjatuhkan saya dan saya tahu, oh ini Oke, oke. Tadi bilang menjatuhkan, menjatuhkan dari sisi apa? konteksnya privacy. Oke, privasi tapi di sementara Iya, apa lomba. lomba itu. Sementara ajang. Kalau yang kita rasa dia cari mencoba untuk mencurangi kita pasti tuh Iya, mencoba untuk dengan cara mencurangi. menjatuhkannya Hmm, lewat mana? Kan ada juri tuh. ada. Heeh. Cuman konteksnya memang privacy sekali. Oh, privasi Iya. sekali. Makanya saya bilang maksudnya apa ya? eh Miskomunikasi Mm-mm. dan maksudnya saya ini ke pribadiku, kamu siapa? Gitu toh. Pertanyaannya dari mana bisa baku kenal kita kenal itu orang? Orang yang tempatnya dia cari tahu melapor ke saya. Saya cari kan sekarang canggih itu ada Oh, get contact. iya iya Muncul iya. namanya. Saya cari tahu dia ini siapa. Heeh. Gitu. Oh, ternyata dia adalah seseorang dari Masa lalu. bukan dari masa lalu yang bersangkutan dengan masa laluku. Iya, yang bersangkutan dengan masa. Berarti dia berada di masa Eh, lalu, tak berada di masa saat sekarangnya ini. dia. Iya, kayak gitu. Oke, oke, oke. Dan maksudku saya enggak pernah kenal sama dia, saya enggak baku follow, saya enggak pernah komunikasi. Ya sampai Tapi segitunya dia enggak mau dikalah saing gitu. tapi dia tahu bilang kita pernah ada di masa lalu yang ada dia saat ini, di masa dia saat ini dari mana? Mungkin eh Anna berandai-andai Iya, ya. iya, Mungkin andai-andai. dia lagi ada di samping sini toh, terus dia buka Instagramnya Adwindo Sulsel. Ih, mantanku itu gini 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 gini. Akhirnya ya merembes mencari kesalahanku di mana. Oh, seribut itu perempuan, Dik. Iya, Kalau baku maksudku saya enggak pernah mau cari musuh tapi ya
Nah bilang mamaku Tapi resiko sampai orang sekarang? Nggak, selesai. Apa dia bilang maksudnya? Nah bilang mamaku resiko orang cantik. Ya, asik resiko. Biar nggak mau cari masalah dicarikan katanya. Iya betul. Begitu mi orang iri. Haters. Karena saya enggak mau kepedean anggap dia iri, anggap dia haters, tapi apa pipale? Saya enggak mau kenal sama kau. Kenapa kau menjatuhkan? Berarti iri. Gitu. Saya enggak mau kepedean itu orang itu sama saya. Tapi ya logikanya saya enggak kenal Anda cuma kenal sekilas. Kenapa? Toh kayak nasus tiba-tiba mau jadi hatersku gitu. Iya. Padahal saya enggak kenal dia. Nah, pikir itu jadi tapi mau bertanya terbebani dengan adanya itu orang? Sebenarnya sakit hati sih. Oh, sakit hati sih. Kan biasa ada orang cuek. Ada orang kayak bodo amat deh. Saya enggak cuek karena maksudku sakit hati kok. Kenapa kau mau menjatuhkan? Saya enggak pernah tahu kau siapa. Saya enggak pernah garu-garu kau dengan dia siapa begitu toh. Saya enggak garu-garu mau kau apa sama dia, enggak pernah karena ya dia masa lalu. Sakit hatiku di situ. Kenapa kamu cari tahu, Kak? Ya, sampai mau menjatuhkan. Ya, semoga Tuhan mami balas di akhirat. Semoga tidak sakaratul maut. Karena sakit hatiku saya bahaya loh. Oh, gitu deh. Mantanku ya, kalau saya bersumpah dia tahu. Bahaya kalau dia bersumpah untuk mantannya. Bahaya sumpahku. Tapi itu siapa? Versus tak, saya sebut versus tak tahu maksudnya yang kita merasa bahwa ini dia juga tidak sampai hari ini dia masih cari tahu. Enggak bisa sampai selesai diajang. Oh, sampai selesai. Tapi kalau kita cross belakangan ini masih kayak apa? Saya enggak mau cari tahu karena saya sakit kalau saya cari tahu. Oh, karena gitu, makin benci Kak sama itu orang, makin sakit hatiku. Saya sakit hatiku tahu bagaimana nih. Jadi caranya saya enggak mau cari tahu. Enggak mau cari tahu. Iya. Oh iya. Makanya kenapa ya? Sebenarnya keinginan mau ke provinsi ada banget. Cuman ya enggak siap Kak dengan dia mau jangan sampai datang. Siapa dia? Maksud kok dia itu adalah orang yang ikut berkontestasi juga ataukah sebagai penyelenggara kah? Bukan, dia bukan penyelenggara, bukan. Terus penonton? Iya, penonton. Cuma dia mungkin punya relasi ke orang dalam langsung. Dia langsung ke sana. Oh, berarti cara menjatuhkannya halus pakai orang dalam. Halus banget. Pakai orang dalam. Oke. Siapa? Dwi. Tadi malam memang sering ke live. Karena berapa kali nih itu hari malam juga live. Sempat kita ikuti live-nya. Saking pengangguran gue, Dit. Oh, Oke, gitu. Berarti salah satu kekosonganku kekosongan atau aktivitas kesibukannya pengangguran adalah live. Ya. Kayak gitu. Enggak juga, soalnya saya kan orangnya ya bisa dibilang banyak tanda tanya di hidupku gitu toh. Dengan cara saya live, saya suka mengundang untuk mengundang apa? Lebih suka mengundang followersku. Dengan cara saya live, orang bertanya kah atau di situ muncul akun fake. Oh iya. Jadi dengan cara saya live, semua di situ bisa terbongkar begitu ya. Ada orang yang benci Kak, sembarang dia bilang di live-ku. Jadi saya tahu, dari live itu saya tahu. Iya. Orang-orang yang penasaran juga tentang saya, pasti dia tanya di live. Ya dengan spontan saya menjawab. Kayak saya suka live gitu. Lebih suka mengundang. Tapi saya kembali tadi dulu toh, karena lagi sering waktu jadi sebelum jadi duta wisata, suka memang bikin live. Suka memang. Oh, suka. Jangan sampai karena live sering ke live dipanggil ke jadi duta wisata itu. Bukan Ji, sebelumnya memang saya suka live. Sebelumnya memang. Tapi kalau live gitu, apa nih karakter orang yang kita baca yang masuk di live tak? Kebanyakan buaya. Banyak buaya. Dan saya sensitif sekali soal buaya. Oke, ada satu pemantik ini yang harus kita bahas. Siapa? Dwi. Sebelumnya enggak pernah lah. Kita mau bahas ini kemarin tuh penasaran Kak. Emang Kak bertanya Puji sama Cika. Jadi Cika. Cika. Yang mana cantik menurut Kak? Puji atau Cika? Menurut ini? Udah bisa gak bohong, dua-duanya cantik. Dua-duanya? Kalau kita Kak?
Kabom. Cika. Iya, Cika juga saya. Cantik dua-duanya sih kalau saya. Kalau saya Ada jadi aura itu. tersendirinya mereka. Siapa? Dua-duanya. Oh, Cika. Cika cantik, Puji manis. Kamu Ada. membedakan? Enggak. Begitu memang laki-laki. Karena intinya cantik. Pasti masih mirip itu sama kakaknya anu toh, Puji. Siapa namanya? Bukan, lama Mi, sering Mi begini rambutku. Enggak, sering Mi begini rambutku. Siapa lagi? Saya begini karena itu dulu siapa? Padli. Enggak. Lama Mi saya kayak gini. Enggak aja tahu. Sering Mi. Beda-beda. Saya dulu ikut itu, siapa? Eden Hazard. Pemain bola. Siapakah dia? Saya mau ikuti. Enggak pernah. Iya. Langsung dia bilang, kau juga siapa kau? Tadi itu Puji sama Cika. Itu siapa? Siapa adiknya Atta Halilintar? Siapa namanya? Torik. Menurut yang cocok mana? Cika atau itu? Puji? Nggak bisa komentari hatinya orang. Karena? Biar kita bilang cocok sama ini, tapi kalau yang jalan itu, ya saya merasa cocok sama yang ini. Hati nggak bisa bohong. Iya, tapi kan menurut berita-berita kan kemarin dia sama siapa? Sama Cika dulu, terus tiba-tiba langsung sama Fuji. Kalau saya nilai keduanya Cika kelihatan sekali pansosnya. Oh, kayak gitu. Kelihatan sekali nih kayak kentara ya bawa pansos. Tambah mau banget kita pansos. Oke. Kalau Fuji istilahnya orang Makassar tambah tatalekai. Semenjak bagaimana ya, semakin banyaknya berita-berita semakin tatalekai, tapi diambil, kalau saya ambil positifnya ya. Dia betul-betul kerja keras untuk Gala. Oh iya. Karena itu itu siapa anaknya almarhum dan almarhum. Ya, almarhum. Tapi pernah Ki tidak merasa bahwa jadi misalnya kalau saya bertanya, mau Ki ada di posisinya Fuji kah atau Cika? Misalnya kalau dikasih. Di mana-mana perempuan ada mau sakit hati. Kelihatan toh sekarang Cika sakit hati banget. Oh begitu. Atau ada pengalaman tak pernah seperti itu? Aduh, berat memang kalau laki-laki dihadapkan dengan dua pilihan. Enggak, saya bertanya, pernah tidak ada pengalaman tak kayak gitu? Kenapa? Berat betul. Berat memang menjawab, berat. Pernah ada? Pernah. Lama Mi. Nah, ya. Baru kayaknya karena masih kayak berat sekali emang dia cerita. Masih baru-baru. Tunggu dulu, pernah alami apa ini? Disakiti atau apa? Iya. Ditinggalkan karena orang lain? Kurang lebih dengan kasus yang itu lagi kita bahas. Ditinggalkan karena yang lain. Sebenarnya lebih ke saya yang meninggalkan karena dia pilih yang lain, dia tidak memilih. Ya, tapi dia masih mencari. Di lingkungan bertiga, mending saya meninggalkan. Di lingkungan bertiga? Ya, ada orang. Hah? Sebenarnya lebih ke hubungan masa lalu yang belum beres. Oh, yang masa lalu adalah dia dan si C. Ya. Kita adalah B. Begitu? Kalau followers ku lihat pasti dia tahu. Mengerti apa yang saya bahas. Karena ini sempat istilahnya di kaum Instagramku lah, sempat viral kasusku. Sampai orang bertanya-tanya, kan kemarin kenapa? Waktu itu live, sebenarnya tuh menurut kita ini karakter cowok apakah yang jadi pilihan tak? Secara fisik? Saya enggak mana fisik. Oke, enggak mana fisik. Demi Allah mantanku banyak yang orang bilang. Kayak ketawa aku deh. Oke. Demi sampai temanku bilang, hah, pacarmu itu jeleknya? Saya enggak mana fisik. Oke. Fisik enggak dipandang. Enggak. Tapi dia tidak fisik 10%, tapi 0% malah. Humoris. Intinya saya kalau ngobrol sama dia nyambung.
Mmm, intinya saya orangnya itu susah jatuh cinta, tapi Mhm. sekali nyaman, biar kamu pergi saya tarik kok. Kenapa kayak sama kata kunciku nyaman? Iya. Iya. Ah, Kawan itu sama-sama anak. Oke. Berarti pilihan tak yang itu kita bilang tadi, Intinya nyaman. oke, dengan karakter yang kita bilang nyaman, terus nggak mandang fisik. Mhm. Berarti ada di cowok yang kemarin itu yang kita temani nih. Ya ada, Kenapa Pak masih pisah? karena banyaknya alasan yang buat saya yakin untuk melepaskan. Seperti yang saya bilang tadi, saya susah jatuh cinta, Hmm. tapi sekali saya nyaman sama itu orang, kau mau pergi saya tarik ekormu dan kau tinggalkan, Kak. Susah Kemarin? saya untuk melepas. Saya orang paling susah untuk melepas. Susah jatuh cinta dan susah untuk melepaskan. Deh, Saya karakternya begitu loh. Coba tanya mantan-mantan mantan-mantanku, halo. ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Saya dari SMP pacaran. Dari SMP? Sama aja. Sampai saya lupa mantanku berapa. Jangan yang serius lah maksudnya. Yang serius, enggak sampai jelas 10. Nggak sampai 10. Berarti diseriusin semua? Saya enggak pernah main-main pacaran. Makanya saya bilang, saya orang Dia tahu gitu. Enggak maksud bukan. Kan ada yang kayak sepenuh hati, ada yang kayak seperti jawabanku tadi. Saya susah jatuh cinta. tapi sekali jatuh cinta. Sekali jatuh cinta, susah untuk melepaskan. Berarti saya betul-betul mencintai. Oh. Makanya kenapa saya bilang saya susah untuk buka hati. Karena kalau saya pacaran, saya betul-betul pakai hati. Oh iya. Mau lagi patak dua kakimu, hilang mukamu, kalau saya masih Berarti di sayang. antara semua mantan ini dari kita beda-bedakan. Nggak ada. Nggak ada. Saya Bikin nggak Miki saya juga nggak ada. membandingkan. Bikin Miki juga grup. Bikin Apa? kayak grup itu semua mantan. Ya mumpun nanti sudah lebaran ini bisa Justru bikin halal kadang bihalal. pasanganku yang selalu bilang, saya tuh udah kayak mantan kemarin, siapa banding-bandingkan kok? Ya, oke. Saya Iya. nggak begini. Setiap orang memang punya kelebihan masing-masing. Iya, betul. Mungkin nilai kurangmu kau sekarang seperti ini. Tapi iya, kau punya kelebihan dari yang masa laluku. Gitu. Oh, oke. Tapi di antara semua tadi enggak sampai 10 itu, ada yang paling berkesan? Bukan membandingkan ya. Iya. Maksudnya pasti ada story di mana di antara semua punya cerita. Bukan membandingkan, saya bilang bukan membandingkan, tapi ada kayak berkesan sekali di antara ada Ada yang ke mantan suamiku. mantan suami. Halo. Oh iya, tahu Mas Sami jelas nih kalau. Iya, tahu lebih berkesan toh. Heeh. Memberikan pelajaran hidup. Pernah membangun yang Ya, namanya keluarga. lebih gitu. lah dari mantan-mantan pacarku karena kan istilahnya bangun kita tidur dia bisa dilihat. Mungkin tidur dia bisa dilihat. Oke. Nah, dari masa gadis sampai harus terbiasa jadi ibu rumah tangga. Pantas tadi bilang susah mi keluar. Tapi terakhir, sorry, Enggak apa-apa. Kita hubungan open. dengan suami terakhir mantan suami di apakah suami. sebutnya mantan suami atau suami. mantan Karena suami? kan sudah resmi pisah lah. Terakhir itu kapan? Pisahnya kapan? Menelpon nih. Tidak, alarm. Oh, Bukan berarti apa tadi? Terakhir kapan? Komunikasi. Bukan, pisahnya itu kapan? Tahun Atau lalu. nikahnya dulu? Nikahnya tahun lalu, pisahnya tahun lalu. Singkat. Berapa bulan? 6 bulan. Yap. Makanya kenapa tadi saya bilang kalau followersku itu nonton ini pasti dia tahu saya mengarah kemana, karena memang sempat booming. Kenapa? Ada apa? Kemarin baik-baik. Udah sampai seminggu saya posting fotoku sama itu. Tiba-tiba saya posting di pengadilan. Orang pasti bertanya-tanya. Iya, dengan waktu yang singkat itu tiba-tiba orang dapat informasi. Oke, gini. Itu tahun lalu. Bulan 1, saya pisah bulan Ya 6. bulan kelahiranku. Juli. Di antara semua tadi mantan, bukan suami ya. Jangan hitung yang suami tak, mantan.
Di antara semua yang paling lama berapa lama pacaran? Paling lama nggak sampai setahun. Berarti lebih lama sama mantan daripada ini suami yang kemarin. Maksudnya Hmm, berkeluar lebih ada yang pernah lebih lama berpacaran ketimbang lebih lama berkeluarga ini. ada sih setahun ada. Tapi masalah apakah kemarin? Di Hmm, awal bagus-bagus je. dari awal memang sebenarnya. Terus kenapa kayak mau menikah? Saya itu ndak gampang Kak menilai orang dari satu kesalahan. Oke. Dan dia buat itu kesalahan. Saya flashback Minah. Hmm. Jadi dari zaman pacaran sih memang sudah diganggu sama itu orang, tau? Hmm. Sudah diganggu sama itu orang Orang em, siapa ini? yang merusak hubungan Oh, ceritanya. oke, oke. Dia ndak merasa merusak hubunganku. Tapi saya menganggap kalau kau ini titiknya, kenapa saya jadi berpisah? Kenapa enggak dikasih clear memang sebelum Ya, dari zaman pacaran masih selalu komunikasi. Tapi kan saya menganggap ya biar bagaimana ada anaknya yang dari masa lalunya. oh iya, Ada oke. anaknya dari masa lalunya. Heeh. Jadi saya menganggap ya biar bagaimana ndak akan bisa putus komunikasi. Mhm. Tapi selalu yang kayak menurut saya itu berlebihan. Dia ndak bisa jaga perasaanku sebagai pasangannya. Hmm. Sampai ada waktu di mana betul-betul waktu zaman pacaran lah. Berapa lama Saya kita pacaran sama ini kah? Saya mantan suami 3 tak? bulan sih. Oke. Total Terus? saya ndak 1 tahun sama dia. Iya, karena 6 tambah 3 9. 9. Iya. Oke. Jadi saya ada masa di mana betul-betul capek. Saya bilang, kau ini belum beres kok sama dia. Hmm. Belum betul-betul kok bisa Masih clear. pacaran konteks pacaran ini? Saya konteks Oke. pacaran sama dia. Jadi saya bilang, kau punya anak. Mhm. Saya pernah rasakan posisinya jadi anak. Mhm. Saya pernah rasakan orang tuaku berpisah. Mhm. Saya pikir ke anakmu. Perbaiki. Kalau memang kau bisa perbaiki, jangan kau coba buka hati kalau kau merasa belum bisa melepaskan yang lalu. Oke. Nah, di situ saya betul-betul putus komunikasi sama dia, saya blokir. Sampai dia cari akses, dia telepon orang tuaku. Mhm. Saya mau datang ke rumah tak silaturahmi. Saya ngomong sama orang tuaku, saya enggak sama dia nih. Kalau dia mau datang bertamu, silakan bertamu sama kita. Orang tua Bapak, Ibu? Mama, saya Oke. tinggal sama mama. Heeh. Silakan Mi, dia bertamu sama kita. Hmm. Sampai kemarin saya clash sama orang tuaku, bapakku. Dia bilang, bisanya tuh kok lamaran tiba-tiba enggak bilang-bilang, ini anu mendadak loh. Jadi dia datang ke rumah bawa keluarga, ternyata dia melamar. Berarti serius. Seserius itu dia gitu. Karena saya langsung menantang. Karena kan kemarin saya bertengkar terus soal ini, soal ini. Dia bilang, saya sayang, saya sayang. Kalau kau sayang, kau enggak sakiti, Kak. Kau belum beres sama yang lalu. Oke. Selesaikan, jangan jangan masuk-masukkan saya gitu. Hmm. Karena ada masalah, ada bahasanya itu yang di masa lalunya. Saya ini perusak. Padahal seandainya saya enggak ganti HP, saya ada bukti loh. Saya bilang, oh kalau saya kau anggap perusak, silakan perbaiki dan saya pergi. Pergi. Dan dia sendiri bilang, tidak, saya titip anakku sama kau, lanjutkan hubunganmu. Terus di mana konteksnya saya merusak? Dikasih amanah Iya untuk loh, oke. dia ngomong ke semua orang kalau saya perusak rumah tangganya. Padahal saya masuk ke rumah tangganya, dia konteks sudah pisah. Dan dia juga menyerahkan di Iya, ikhlas ada bahasa ikhlas. ada bahasa saya bilang, oh sorry kalau saya mengganggu. Saya enggak tahu. Karena dia mengaku sudah pisah sama kau. Dia mengaku sudah pisah, tapi kalau kau masih menganggap saya perusak masa lalumu, saya kembali, saya ambil diriku, Oke. saya lihat anakmu, perbaiki. Tapi kau malah keluarkan bahasa, saya titip anakku, jalan mau kau kembali ke hubunganmu. Karena hubunganku sudah tidak bisa diperbaiki. Terus di mana titik saya merusak? Coba, Iya. di mana titik saya merusak? Untuk semua ini yang masih ada akun fake di Instagramku. Berarti banyak akun fake untuk masih mengintai cari Ya, informasi. bukan cari informasi sih. Karena lebih tepatnya dia ikuti Kak karena itu. Karena sempat dia viralkan Kak di Instagramnya. Dia yang si Masa lalunya.
Dia sempat bikin SG, dia bilang, "Saya ini perusak lah, puasmu kok sudah rusak hubunganku, semoga bahagia kok begini 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 begini." Ya itulah, Jadi apa yang kita rasa waktu viralkan. naviralkan Ki di IG tuh? Dan dari mana Ki tahu bilang ternyata naviralkan Ki? Sampai di Instagramku ada yang DM, bilang, "Weh, kenapa ini begini 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 begini?" Ya saya jelaskan, Oh, maksudku, nggak guna gitu ya. Saya mau gubris orang seperti itu karena biar itu kita kenal artinya play victim. apa itu? Dia pelaku, tapi dia merasa dirinya korban. Oh, iya iya iya. Iya iya. Oke. Dia Jadi, ya, ah. jadi dia merasa kalau dia yang tersakiti. Seolah-olah Padahal, dia yang paling tersakiti gitu. padahal sebenarnya kan sudah jelas gitu ya. Saya sudah perjelas dari awal, jadi kalau saya mau gubris statusnya dia viralkan kak, ya angin lewat ji. Hmm. Reda emosimu ndak berlanjut gitu di Instagram toh. Jadi ya tugasku orang yang mau klarifikasi ke saya klarifikasi kembali. Ada berapa orang yang DM Ki waktu itu? Yang kasih informasi bilang Em, tiga kah dua itu hari lupa. Lama yang sekali juga tahun lalu tuh. capture kan. Iya, nakit ceritanya. Weh, apa ini? Hmm. Saya bilang ya begini nih, jadi ceritanya begini, 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 Tapi begini. kitanya itu merasa kan biasa jangan sampai ada orang tuh kayak nggak kuat mentalnya tiba-tiba hilang ataukah kita melawan, Nggak melawan. nggak melawan juga. Saya berusaha kasih tenang diriku sendiri. Karena Tapi saya sebenarnya karakter aslinya Pak Bambang Natolo. Sebenarnya nah, teman-teman SMP tapi ku semua cerita tahu. redam itu. Curhat kak ke pasanganku pada saat itu. Weh, masa begini begini begini, bantu kak dulu ngomong sama dia. Pasangan. Mantan suamiku. Oh, oke. Saya bilang, weh, begini begini begini, bantu kak begini begini. Saya Hmm. ngobrol juga sama keluarga aku. Saya ngobrol sama temanku, ya dikasih kak dengan saya dikasih masukan. Jangan kalau kau gubris, istilahnya anjing menggonggong, kalau kau gubris berarti kau anjing dong karena kau mengerti Iya bahasanya. iya iya. Gitu. Mending biarkan saja. Ya, dengan cara itu akhirnya ya, oh jadi sudah malah. Tapi responnya suami itu waktu itu Ya ya dia kasih kembali gitu. Entahlah, saya enggak mau cari tahu apa yang dia bilang berdua. Yang Hah? ini ya dia komunikasi gitu, tapi saya enggak mau cari tahu apa isi komunikasinya. Iya, dan pasti mungkin juga Nabila jadi suami itu waktu itu. We don't know. Ya pastilah mungkin posisinya pada saat itu toh. Oke, tapi sorry, karena ada waktu sudah mikir nikah waktu itu pasangan suami istri berisiki waktu itu. Saya Mengandung. mengandung. Saya menikah bulan 1, saya hamil bulan 4. Berarti masih umur dini sekali. Pisah. Ya, Masih ada kurang lebih 2-3 bulan. 3 bulan. Waktu saya urus perceraian. Sementara hamil urus percaya. Tapi kalau boleh tahu, yang sampai dapat pecahnya waktu kayaknya sudah ini deh kayak gitu sampai di titik sudah ini deh Saya saya enggak. sebenarnya pisah sama dia dalam kondisi saya masih sayang sekali tuh orang. Terus Up, caranya yang buat saya betul-betul mantap. iya itu Dari zaman pacaran, jika kita begini terus. kayak Menikah juga belum sampai 1 minggu pernikahan. Tak saya ingat sekali karena saya masih cuti menikah di kantorku kemarin. Saya masih cuti menikah. Saya sudah alami kembali begitu. Jadi saya bilang istilahnya orang 1 bulan itu cinta-cintanya, iya honeymoon-honeymoonnya, lagi bunga-bunganya pernikahan. Saya enggak pernah rasakan betul-betul yang namanya pernikahan. jadi tidak pernah rasakan yang namanya pernikahan. Iya betul-betul. Berarti hanya sekedar Iya. seremonial saja. Ya orang lihat saya menikah tapi saya enggak rasa apa sih pernikahan? Iya apa esensinya Apa sih pernikahan? ini kan pernikahan? Gitu. Saya enggak rasa yang namanya istri. Di 1 minggu itu apa sebabnya? Ada sesuatu yang didapat ataukah ada Mantan suamiku tuh sensitif. Hal kecil saja dia bisa memicu emosinya. contoh?
Ya hal yang biar saya ngobrol baik-baik, tapi dia gimana Kak kalau orang iya. sensitif sekali Pola disenggol komunikasi. gitu lah. Sensitif ya dasarnya memang dia sensitif sekali. Tapi tidak ada, tapi aman gitu, maksudnya dari gangguan orang luar waktu itu aman. Ya itu Ji, masa lalunya. Masa lalunya gitu yang belum sampai pada puncak di tadi kita bilang. Saya memang niat kapan 3 kali saya ingin pergi dari rumahnya, saya tidak akan kembali. Ya betul-betul saya rasa diriku akan pergi Kak. Seniat itu. Seniat itu, saya bilang, saya tidak akan kembali. Karena saya sudah doa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan kalau memang dia jodohku, hilangkan ki semua rasa sakit hatiku, buat Kak rasakan ki yang dibilang saya sebagai istri. Saya rasa jadi saya istri, saya masakan, saya rawat, tapi saya enggak. Bagaimana sih definisi orang bilang istri mah enggak. Iya. Tetap, iya, seperti saya menjalankan sebuah pacaran, bukan pernikahan. Pacaran yang serumah gitu. Iya, pacaran serumah bukan pernikahan. Iya. Sampai saya bilang, Tuhan, kalau memang dia jodohku, kasih rasa Kak, kasih bersyukur Kak. Bukan saya tidak syukuri pernikahanku, saya syukuri. Oke. Cuman buat Kak lebih ikhlas terima semua kekurangannya suamiku, atau bantu Kak buat dia berubah sedikit saja, biar saya bisa lebih betah. Iya. Saya bukan tidak betah, tapi istilahnya bahasa kasarnya lah toh, anjing dipukul masa tidak pergi. Iya. Oke. Itu istilah sakitku nah. Masa saya disakiti tidak mau Kak pergi. Logikanya. Tidak ada orang yang sekebal itu mungkin. Ya istilahnya malaikat dia ada sabar. Iya. Manusia tidak ada sabar. Manusia susah. Gue sabar sekali istriku. Bohong. Tidak ada orang sabar di dunia. Pasti ada sesuatu yang dia pendam. Ya. Dan di saat itu keluar, bisa jadi bom nuklir satu Indonesia meledak. Satu Indonesia. Jadi mustahil itu kalau kau bilang ada orang sabar di dunia. Mustahil. Ada temanku, teman LK3 aku. Ada, sabar memang namanya. Jadi biar bagaimana? Namanya. Biar bagaimana? Nggak bisa hilang. Ya jadi begitu memang bilang Kak. Bahkan saya yakin sekali dari malamku itu bertengkar. Bukan gak bertengkar sih, saya dapat salahnya dan memendam Kak. Sampai kita tuh menangis tanpa suara. Hantu saja bersuara sakit menangis. Loh. Saya mengingat sakit loh sekarang, saya mengingat sakit. Saya menangis tanpa suara. Sampai saya peluk dia. Saya minta dicium, saya bilang, muka dipeluk. Sampai yang dia bilang, apakah? Oke. Mau jadi peluk. Karena saya rasa ini malam terakhirku sama dia. Saya sudah rasa, feelingku memang. Saya bilang, malam terakhir betul itu? Malam terakhir betul. Feelingku memang karena cukup memendam Mak. Dan memang di situ terbuka mataku, bukan jodohku. Di situ berusaha kasih yakin diriku, tidak boleh Kak pergi. Karena sudah dengan janjiku, kapan ku pergi tidak kembali Mak. Harus Kak pikir anakku. Harus sudah anakku. Iya, sudah mengandung ini. Harus Kak pikir anakku. Masa saya mau biarkan anakku rasakan apa yang saya rasa? Iya. Saya bilang, bukan, tidak boleh Kak pergi. Tapi saya minta peluk Kak, cium Kak. Responnya? Dengan saya kasih seperti itu mungkin saya bisa rasakan kembali. Kalau saya itu, Kak. Kalau saya ditawari begitu hidup nih. Oke, terus. Iya saya bilang, dengan di situ Kak berdoa Kak, Tuhan, mungkin dengan dia peluk Kak, dia cium Kak, bisa Kak, anakku mungkin merasakan kehangatan, bisa Kak tenang kembali, bisa Kak jadi hilang semua buyar untuk saya tinggalkan dia. Malah napeluk aja. Oh, dipeluk aja. Napeluk aja, tapi ya balik lagi. Jadi saya peluk dari belakang dengan di situ malah keluar air mataku. Dan di situ kayak ada yang bisik Kak, bodohmu sabar sekali kok. Ada satu temanku yang betul-betul tahu kisahku dari awal sampai akhir. Karena setiap kali saya disakiti, saya cerita ke dia. Dan dia bilang, mau saya ceramai kok sampai robek mulutku, tidak akan berpengaruh. Sampai kok capek.
sampai kau betul-betul menyerah. Dan ya betul, sampai saya di situ masa capek. Lebih ke berpikir Kak, belum tentu dengan saya bertahan em, anakku bisa merasakan bahagia ke depannya. Seperti saya contoh, akhirnya saya terbuka sendiri mataku. Kenapa kayak itu? Dulu kan selalu berpikir, jahatnya orang tua aku mau pisah. Ya kita tuntut bahwa Oh, oh, ya saya menuntut, bilang, deh temanku bahagianya, saya sakit hatiku begini, 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 begini. Kenapa saya enggak kayak orang tua, kenapa saya enggak kayak keluarganya orang lain? Akhirnya saya sadar, yang jalani orang tuaku. Masa orang tuaku mau terus tersiksa hanya demi kebahagiaanku pribadi? Akhirnya sadar Kak, orang tuaku tersiksa di kondisi seperti itu. Masa saya mau biarkan orang tuaku terus berpura-pura bahagia di depanku? Sakit pun ya hatiku sebagai anak deh, tegaku sama orang tuaku. Jadi saya, paksa. iya, jadi saya posisikan kembali sama anakku. Besok lusa anakku akan sadar. Kenapa saya harus ambil langkah seperti ini? Demi kebahagiaanku, kebahagiaannya anakku. Belum tentu besok lusa anakku mau bahagia dari atas pendirianku. Pasti anakku akan sadar. Ah, bodoh. Jadi ya betul-betul karena ada mah di posisi capek disakiti, saya pikir panjang ke depannya. Saya positif thinking, walaupun saya janda anak satu, akan ada laki-laki yang mau terima dengan anakku. Iya. Akan ada. Akan ada. Ada yang mau Entah terima. entah kapan toh. Ya itu makanya positif Kak. Harus Kak bahagia sama anakku. Sama dia belum tentu anakku bisa bahagia, dan saya juga belum tentu bisa bahagia sama dia. Dan ya takdirnya Tuhan, anakku meninggal. Hah? Ya, saya keguguran. Serius? Terus di kandungan umur 4 bulan itu setelah cerai. pisah. Jadi mantan suami tak bilang apa? Ada di SMS awal karena kan saya blokir aksesnya nah. Di SMS. Gitu. Sebab keguguran bukannya karena pikiran. Ya salah satu Salah faktor satunya. kecapean karena kemarin saya sempat miskomunikasi juga, sempat clash sama mantan suamiku karena masalah biaya ke dokter. Oke. Saya kalau ingat sakit sekali. Harus kerja keras untuk anakku. Saya jadi SPG kopi tiap hari. Oke. Keluar pagi menjual sampai malam, hanya uang 300.000 yang saya tabung tiap hari. Karena miskomunikasi itu. Saya mau bawa anakku ke dokter, tapi tidak ada. Dia keluarkan bahasa, kok keluar dari rumahku sendiri. Tanggung kok risikomu sendiri. Padahal ini anakmu loh. Saya pisah sama kau, anakku tidak putus sama kau. Kau bapaknya. Ya, karena itu saya kerja keras jadi SPG kopi, menjual kopi dari pagi sampai malam, menabung 300.000 tiap hari karena saya tahu di kepalaku besok lusa anakku melahirkan, saya mau hakiki anakku, sebisa mungkin saya tidak mau biarkan anakku merasa kekurangan. Dengan perceraianku saya tidak mau anakku jadi sesali semuanya sampai dia keluarkan bahasa, kenapa harus saya lahir di keluarga seperti ini. Saya tidak mau itu dengar. Saya tidak mau dengar itu dari katanya anakku. Makanya kenapa saya kerja keras, faktor pikiran, kecapean, keguguran. Dan waktu keguguran itu... Tisu tak dulu Kak. Waktu keguguran itu kayak luar biasa sekali. Luar biasa sekali waktu keguguran karena saya rasakan sakit yang luar biasa.
yang betul-betul anakku bergerak terus. Saya sampai habis-habisan di situ. Tabunganku saya habiskan semua, bayar obat sana sini, ke dokter sana, ke dokter sini. Sampai saya hampir gila. Saya dari dokter satu ke dokter satu karena dokter bilang nggak ada detak jantungnya anakku. Dokter bilang, kuret deh, jangan bahayakan diri tak. Karena ini sudah nggak ada detak jantungnya anak tak. Jangan sampai kita keracunan kehamilan meninggal dua-dua. Sebenarnya nggak mau. Biar bisa main sama anakku. Biar mau ikut. Karena sial sekali aku rasa hidupku. Sudah nggak cerai, malu nih keluargaku. Masa harus kehilangan anak lagi, mending sama-sama kayak pergi sama anakku. Kita supaya hilang semua jejak. Ya, kayak merasa kayak diriku yang paling sial pada saat itu gitu ya. Kayak pas dokter bilang detak jantungnya anakku tidak ada itu. Mana di kayak dokter mau paksa kak keguguran, dokter mau paksa kak kuret, mending sambil pisau mati kak, anakku dalam perutku kondisinya mati. Saya lebih mau biar dia mati kak Sama-sama. anakku. Iya, saya kan normal umum bayarnya ke dokter ini kak lagi, ke dokter ini, sampai banyak dokter yang saya datangi malam itu. Sampai ada dokter lagi satu yang bilang, enggak ji dek, masih ada nafasnya anak tak kuat ki. Ada obat mahal sekali. Bisa kan ini kondisinya anakku dia normal, nggak ada ji, cuma karena kontraksi terus dia mau cari jalan keluar. Jadi kayak istilahnya orang melahirkan pembukaan 1, pembukaan 2. Jadi karena kontraksinya jadi pembukaan. Jadi dia keluar itu dalam keadaan bernafas. Jantungnya goyang tak 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 tak. Dia tidak mati dalam kandungan. Tapi masih sempat dilihat. Dia hidup 3 jam. Saya kritis, dia lahir. Pas saya pulih, dia meninggal. Orang Bugis bilang pada saat itu tuh yang di susterku nggak transfer ke nyawanya untuk mamanya. Betul-betul kalau saya ingat semua tuh sakit sekali hatiku gitu. Sampai saya hampir gila. Hampir mau masuk rumah sakit Dadi kemarin. Karena yang betul-betul jatuh kak, posisi jatuh. Di bawah. Iya karena baru-baru kak jatuh dari tangga. Nah jatuh kak lagi tuh tangga. Gitu istilahnya. Datang kak ke dokter, dia bilang mahal ini obat deh. Bilang, biar mahal bagaimana dok, saya tidak peduli. Saya bayar. Intinya saya mau anakku selamat gitu. Tapi satu resikonya dek. Saya bilang apa ini? Kayak aduh. Ini posisinya anak tak dibawa. Dia bilang begitu. Dekat sekali. Saya kasih masuk saja jariku tersentuh anak tak. Sudah mau keluar memang. Iya. Oke. Saya kasih masuk obat, anak tak yang langsung tersentuh. Jadi ini obat bisa mempengaruhi anak tak. Kalau dia selamat, berarti Tuhan kabulkan doa tak. Tapi bisa jadi 85% dia cacat. Karena obat itu. Bisa bilang, ada kak di posisi, mau kak lihat anakku lahir. Iya. Karena itu yang jadi penyemangatku untuk hidup. Iya. Tapi di satu sisi, kita saja lihat orang cacat, kasihan. Okay. Saya tidak mau hukum diriku seumur hidup. Lihat anakku cacat. Apa dosaku sampai anakku harus lahir cacat? Pasti anakku juga bilang, kenapa harus lahir cacat? Kenapa tidak mati kak saja? Kita tahu kalau posisikan diri tak. Kenapa harus kak cacat? Dibully kak, gini-gini. Jadi ada kak di posisi yang diam kak. Nggak mau kan aku cacat, tapi mau kan aku lahir. Dan itu susah. Nggak ada. Nggak ada pilihannya. Nggak ada. Pilihannya harus anakku cacat atau anakku meninggal. Iya. Jadi saya bilang, saya pasrah. Pulang kak di rumah. Berdoa kak, aku bilang, ada kak itu 3 hari galau, betul-betul karena itu kontraksi terus anakku. Ke dokter kak, nggak ada jawaban memuaskan. Pulang kak, menangis kak, Tuhan, masa nggak kasihan kau lihat kak? Jadi saya hidupku. Kecil saya rasakan orang tuaku cerai. Ada masa di mana saya menikah, membangun keluargaku hancur. Dikasih ke anak. Harapan terakhirku gitu ya. Dengan anakku ada mungkin saya bisa jadi
lebih semangat, Iya. lebih ada begitu ya, penyemangat hidupku, tujuanku untuk hidup. Masa kau mau ambil? Nggak mau kau lihat gak bahagia memang kah? Masa baru kak ketawa satu hari lu kasih menangis mak lagi Tuhan. Ya betul-betul ku bilang, harus kak percaya ada jin Tuhan kah? Di situ kita tahu ada pernah film yang ambing, dia tidak percaya Tuhan. Iya. Ada pernah itu film, Hmm. saya sampai terlintas di kepalaku. Saya juga tidak percaya ada Tuhan. Di momen itu. Di momen itu, sampai saya betul-betul ikhlas anakku baru saya percaya ada Tuhan. Oke. Tidak ada Tuhan. Ah, mustahil itu Tuhan. Bullshit, saya tidak pernah lihat tampaknya. Apa aja juga saya rasa tidak ada. Menderita aja seumur hidup ku rasa. Masa baru kebahagiaan? Hilang lagi bahagiaku. Itu yang namanya Tuhan. Tidak ada kebahagiaan. Tapi di momen itu siapa orang yang paling dekat semacam kasih kuat? Mamaku. Dari zaman saya cerai mamaku. Dari zaman saya cerai, saya terpuruk mamaku. Luar biasa. Mamaku. Sampai saya kritis. Ada yang cerita, mamaku itu gak ada sampai kabut di rumah sakit. Dia bilang, kasih selamat anakku. Biar cucuku meninggal, anakku udah mau meninggal. Mengamuk. Ya karena, ya dirasa gitu. Kehilangan anak. Dia bilang, kau rasa kehilangan anakmu sakit? Saya tidak mau kehilangan anakku juga. Saya mau gila. Momennya berapa lama sampai Sembuh. iya sembuh total bahwa lepas dari kritis ikhlas yang memang ada nih titik kita rasa bahwa saya betul-betul ikhlas melewati ini semua mulai dari kita sebut bahwa keluarga secara utuh sudah tidak ada kemudian keluarga lagi dengan dengan membangun keluarga juga bisa disebut gagal anak juga sudah kembali ke Tuhan mungkin Tuhan lebih sayang atau mungkin Tuhan lebih menganggap bahwa ya anak ini belum siap nanti kalau lahir Ya, dengan kondisi dengan seperti kondisi. ini. Iya. Positifku itu. Iya. Itu yang selalu buat Kak kasih semangat diriku. Oh Tuhan, tidak mau membuat anakku rasakan apa yang saya rasa Iya. gitu. Jangan sampai lebih banyak tuntutannya nanti Ya, dia tidak terima dengan dia tidak terima ini dengan dunia. kondisi lahir bapaknya tidak ada. Dia mungkin tidak siap diejek sama teman-temannya. Dia Iya. tidak siap apa yang dia rasa karena saya cemburu lihat keluarga utuh. Ya itu positif kok. Kalau ikhlas soal masalah keluarga, sebelum lahir anakku kemarin saya sudah ikhlas. Sudah ikhlas nih dengan kondisi saya pisah. Ikhlas. Kalau sampai terima bahwa anak ini tidak ada nih, Sampai ikhlas. sekarang belum. Sampai sekarang belum. Masih selalu setiap mau tidur. Selalu saya bilang, kenapa ada anakku di sampingku? Anakku itu aktif sekali tiap malam menendang. Jadi kadang kenapa itu saya selalu keluar sampai subuh. Biar saya betul-betul pulang dalam keadaan ngantuk sekali tidur. Saya tidak mau tinggal di rumah karena itu. Kapan saya merasa tidak ada saya bikin, biar itu saya buka HP, Instagram, saya scroll-scroll, tetap ini pikiranku udah bisa hilang. Tetap muncul Terus. rindu mungkin. Ya itu. Seandainya hidup dia itu kalau di umur 4 bulan itu bisa di USG, bisa di ini, ditahu cowok cewek. Iya, dia lahir itu hampir 5 bulan. Cowok cewek. Cewek. Seandainya hidup kasih nama siapa? Ummu Salamah. Dia ada nama, saya Hakikah karena kan bernafas. Oh iya, sorry. Kalau Dia ini bernafas 3 jam. sebelum Jadi saya Hakikah, saya kasih nama. siapa namanya? Ummu Salamah. Ummu Salamah. Apa artinya Ummu Salamah? Penyelamat ibu di surga. Bidadari. Anak cantik. Luar biasa. Ini Dwi. Kayak berapa orang bilang, kalau ada tetangga aku selalu mau suka, ih canda, selalu pulang tengah malam. Itu yang paling susah dikasih hilang stigma Sebenarnya itu. saya tidak peduli itu, tapi rasa tidak sih apa yang saya rasa tiap malam. Gitu. Iya betul. Keluarga aku akhirnya sadar. Dia bebaskan saya mau kemana, karena dia sadar apa yang saya rasa. Saya tinggal di rumah, saya menangis,
Makanya kenapa saya selalu nongkrong, pulang sampai tengah malam. Mhm. Karena saya mau pulang dalam keadaan benar-benar ngantuk sekali baru saya tidur. Ya, tiba di kamar langsung Tidur. tidur. Tidak ada beban pikiran lagi tentang ini dan itu, Ya, kejadian-kejadian masa lalu. sampai kemarin itu yang betul-betul hampir gilaku. Mhm. Saya izin sama mamaku, "Mam, saya harus minum." Saya minum Oke, di kamarku. Karena saya nggak bisa. oke. Betul-betul nggak bisa. Harus Kak, betul-betul nggak sadar. Saya minum tiap malam. Saya rusak diriku dengan cara minum tiap malam. Ya karena saya butuh itu istirahat. Mmm, Hancur, betul-betul hancur hidupku. Kayak yang betul-betul saya rasa harus Kak mati. iya iya iya. Tidak ada gunaku hidup. Kemarin itu saya semangat hidup, semangat cari uang. Karena saya mau lihat anakku merasa cukup Mhm mhm. dan bangga sama teman-temannya. Saya punya mama yang kuat. Dengan itu sudah tidak ada semua langsung drop. Iya, jadi sampai sekarang ya, saya nggak tahu apa tujuanku hidup. Saya keluar nongkrong, bangun, tidur, makan, nongkrong, kesana kesini. Saya sendiri sampai selalu tatap langit-langitnya kamarku. Saya bilang, apa tujuanku hidup? Kayak mau Kak cari kerja kembali untuk tata masa depanku. Ya. Tidak ada. Mamaku selalu bilang begitu. Cari kau kerja nak, tata masa depanmu kembali. Saya bilang, untuk apa? Untuk siapa? Oke. Nggak ada semangatku untuk itu semua. Mamaku bilang untuk saya nak, untuk mama. Oke. Tapi tadi kan masih punya secerca meski adalah harapan bahwa ke depan akan ada yang terima saya dengan kondisi seperti ini. Iya, Itu berarti bisa dibilang sudah mau membuka itu hati kan lagi. kemarin waktu saya masih punya anak. Oke, berarti sekarang belum dulu. Alhamdulillah, Heeh. dari zamanku masih mengandung, saya ketemu orang, Oke. betul-betul terima. Saya lihat ketulusannya dia. Wow, amazing. Sampai saya ngomong sama dia, pernikahanku saya tidak rasa sebagai istri. Tapi Saya tidak rasa namanya dicintai, disayangi. Saya tidak rasakan apa tuh definisi cinta, sayang. Sama dia saya merasakan semuanya. berarti sampai sekarang Alhamdulillah. masih. Berarti itu yang bisa buat tersenyum karena bahas pikir itu kembali baru senyum. Tadi tadi Moka juga nangis. Tadi kita semua. Merinding Kak Juan ku tahan Ki. Tak nyambung itu di sini. Betul. Tapi berarti cowok itu luar biasa Luar biasa. berarti ada dalam Dwi. Anakku meninggal, Heeh. dia sampai nangis. Dia ndak tinggalkan saya satu malam pun di rumah sakit. Tanpa aba-aba pun, Ya. saya cuma ngomong sama orang tuaku loh. Ya istilahnya ini ndak bisa diukir sama materi, tapi itu suatu perjuangan kalau saya anggap ya. Iya, iya, betul. Saya ngomong nih sama orang tuaku, "Ma, berapa itu biaya kambing? Berapa biaya Hmm. kuburan?" Karena kan dikubur, Iya. bukan tanah jadi langsung dikasih Iya, masuk. iya. Sudiang kan bayar toh. Heeh. Nah, saya bilang berapa tuh semua. Tiba-tiba HP aku bunyi. Notifikasi dia transfer uang. Oke. Sepeduli itu dia. Sepeduli itu. Logikanya bukan anak kandungnya loh. Saya nah mikir itu. Bukan anak kandungnya. Dia sampai mau berkorban itu. Iya. Dia ndak tinggalkan saya satu malam pun di rumah sakit. Sampai saya terpuruk pun, dia berusaha hibur saya. Mm-mm. Sampai saya masih selalu nangis. Dia Mm. dia beli, saya kan bilang, nggak pernah Kak pergi Bali. Nggak pernah Kak rasain Dengan Bali. setelah situasi itu dengan situasi terpuruk itu tadi. Iya, pokoknya dia melakukan 1001 cara biar saya bisa merasakan kembali senyum. Oke. Jadi orang yang bisa buat saya senyum kembali itu 2 orang. Pertama mamaku dan kedua dia. Dwi, Hmm, terus itu cowok tunggu apa lagi yang sekarang ini? Kenapa belum ada langkah ke jenjang selanjutnya kah?
Masih trauma soal pernikahan. Saya nyaman, saya buka hati, belum tentu saya mau menikah kembali. Berarti sabar betul itu orang tunggu. Memang dia dasarnya orangnya sabar hadapi saya. Oke, Sabar banget. sabar itu dia. Banget. Ada juga temanku namanya tadi sabar. Iya temanku, letingku. Sabar. Ya, Berarti dia yang bisa buat senyum. lebih tepatnya istilahnya setelah hujan akan ada pelangi. Oke. Di balik orang, ya karena dia muncul, Mm-mm. saya jadi percaya Tuhan. Oh ini maksudnya Tuhan. Menghilangkan orang Mm-mm. yang tidak pantas untuk saya, yang tidak baik untuk saya, dan dia kirimkan orang yang jauh lebih baik dari dia. Di situ saya percaya Tuhan. Karena Oke. dia saya percaya Tuhan. Kembali. Luar biasa ini siapa? Dwi. Jadi terima kasih banyak ini Dwi sudah mau cerita di sini. Nah sebelumnya biasanya Dwi di narasumber yang hadir di kata kunci kita minta satu kata kunci Kata kunci maksudnya semacam kayak kata motivasi gitu. motivasi atau moto hidup kayak gitu lah. Hmm, kalau kata kunci dari saya, jangan takut kehilangan orang yang kita cintai kalau itu menyakitkan. Karena belum tentu yang kita rasa itu terbaik, baik bagi Tuhan. Luar biasa. Sebenarnya tuh orang yang sabar itu ada di Dwi juga. Aduh, Karena dia biasa enggak sembarang mungkin orang bisa lewati ini. Mungkin pernah juga ada orang yang saya temani ngobrol panjang kali lebar terkait masalah masa lalu hidupnya dan alhamdulillah juga dia sekarang sudah bahagia. Mungkin mudah-mudahan Dwi juga ada di posisi itu. amin. Oke. Terakhir harapannya ini Dwi untuk orang-orang yang mungkin mau berhubungan besok lusa berkeluarga ataukah dengan momen-momen situasi seperti Dwi alami tadi dalam cerita panjang ini. Harapannya ke semua orang, ke publik seperti apa? Kalau saya dulu ngebet nikah, mau nikah, tapi ternyata pernikahan itu tidak seindah yang kita lihat. Oke. Orang yang bahagia sekali saja rumah tangganya, kita nggak tahu kalau di dalam ternyata dia masih sering sakit hati, banyak yang dia lalui. Jadi saranku, bukan saya kasih saran jangan kau menikah, tidak, karena hidup itu butuh pasangan, Oke. tapi betul-betul kenali pasanganmu dari A sampai Z, tidak hanya pasangannya, tapi kenali latar belakang keluarganya, karena kita tidak hidup hanya untuk sama dia, kita hidup masuk keluarganya juga dia. Luar biasa. Terima kasih banyak Dwi. Jangan lupa untuk terus dukung video channel Kata Kunci dengan cara subscribe, comment, like, and share. Thank you Dwi sudah hadir di Makasih, Kata Kunci. Kak.